Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isabel Azura Islamiyah, NIM E07219014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Darut Taqwa Gresik. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tarekat. Jadi tarekat sendiri yaitu suatu jalan yang harus ditempuh oleh para sufi yang memiliki tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran-ajaran yang sudah diatur oleh para ulama-ulama terdahulu sebagai upaya untuk penyucian hati dari sesuatu selain Allah. Perkembangan tarekat di Indonesia sangat berkembang pesat dan penyebarannya meliputi banyak profesi dan keahlian. Bahkan bisa menjadi idola dalam hal pencapaian ketenangan batin dan ketinggian pencapaian moral dan dimensi lain dalam kehidupan manusia. Pendekatan yang dilakukan dalam tarekat Naqsabandiyah ini biasanya melalui pendekatan dzikir. Jadi dengan berzikir ini manusia akan semakin mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa dengan berzikir inilah seseorang akan mendapatkan dua hal dari Allah, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah dan juga mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Hal inilah yang akan menjadi tujuan akhir manusia, yaitu mencapai keselamatan dunia dan juga akhirat. Kemudian di sini ada perkembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Persebaran tarekat ini menghadapi pasang surut, dan dalam hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya yaitu adanya gerakan pembaruan dan politik. Penaklukan Mekah yang dipimpin Abdul Al-Aziz bin Saud berdampak pada tumbuh dan berkembangnya tarekat Naqsabandiyah. Syekh Yusuf Makassari di tahun 1629 sampai 1699 Masehi adalah orang yang awal mengenalkan tarekat Naqsabandiyah di Nusantara. Syekh Yusuf berasal dari kerajaan Islam Goa, yaitu sebuah kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan. Mungkin Syekh Yusuf bukanlah orang pertama menganut tarekat ini di Indonesia, namun beliau merupakan orang pertama yang memperkenalkan tarekat Naqsabandiyah, sehingga pada akhirnya beliau dipercayai sebagai orang pertama yang memperkenalkan tarekat ini di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah terbagi menjadi dua, yaitu nilai moral dan nilai historis. Nilai moral sendiri ini bersumber dari kehendak maupun kemauan. Karena itulah nilai moral sering disebut dengan istilah nilai kebaikan. Dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah terkandung nilai-nilai moral di dalamnya seperti tanggung jawab, bersyukur, dan kesederhanaan. Kemudian adanya nilai historis. Tarekat Naqsabandiyah memiliki nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya. Jika dilihat dari catatan sejarahnya, tarekat ini ikut berperan dalam pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda, dan tarekat merupakan salah satu bukti masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Dalam memanfaatkan nilai-nilai tarekat Naqsabandiyah sebagai sumber belajar sejarah dan dapat dilakukan dengan menyesuaikan antara kompetisi inti, kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi sejarah yang berkaitan. Kemudian kita akan membahas tentang ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Darut Taqwa Gresik. Sejarah pesantren ini menurut Ridwan Nasir merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Adanya pesantren ini dengan segala macam aspek kehidupan dan perjuangannya memiliki banyak nilai strategis dalam membina manusia yang berkualitas iman, ilmu, dan amal. Jadi pondok pesantren ini didirikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Munawar Khalil, yang mana beliau wafat di tahun 2012. Beliau ini memiliki pengaruh yang sangat besar di daerah Gresik dan Surabaya. Karisma yang ada di dalam diri beliau ini bisa menghipnotis masyarakat sekitar sehingga mereka mau bekerja sama, dan ini semua bisa dibuktikan dengan melihat banyaknya masyarakat yang datang kepada beliau untuk meminta barokah doa agar permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikianlah para kiai dapat dianggap sebagai karomah luar biasa. Di sini para kiai dapat dianggap memiliki karomah luar biasa yang dapat berperan sebagai perantara untuk bisa menggabungkan dunia eksoteris dan dunia supranatural esoteris.
Kemudian tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada kebersinambungan antara pesantren dengan faham sufi, sehingga tidak heran apabila faham tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan pesantren di awal abad ke-20 sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan kebanyakan bercorak tarekat. Pesantren Darut Taqwa Gresik ini merupakan pesantren yang berafiliasi ke arah tarekat meskipun Kiai Haji Munawar tidak menjadi mursyidnya. Kemudian ada pun tipe-tipe kepemimpinan tradisional yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Munawar adalah beliau mengajarkan tentang ilmu tasawuf dan pendidikan nonformal. Beliau mengajarkan tentang kitab kuning dan kitab-kitab lama. Beliau juga menggunakan beberapa sistem, yaitu antara lain ada sistem sorogan, sistem wetonan, sistem hafalan, dan sistem musyawarah. Jadi sistem sorogan sendiri yaitu santri menyodorkan kitab yang akan dibaca sedangkan para ustadz menyimaknya. Yang kedua ada sistem wetonan. Santri duduk dan mengikuti bimbingan seorang guru karena tidak ada pengklasifikasian khusus. Yang ketiga ada namanya sistem hafalan. Jadi santri-santri tersebut mempelajari kitab yang telah diajarkan, yaitu sorof, nahwu, hadis, nawawi, dan mereka disuruh menghafal. Yang terakhir ada sistem musyawarah. Santri-santri yang sudah lulus dari madrasah diniyah, mereka mendiskusikan tentang pelajaran yang sudah mereka pelajari selama itu. Adapun ajaran-ajaran dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di pondok pesantren Darut Taqwa antara lain, selain sholat, puasa, dan hal-hal wajib yang ada di dalam agama Islam, di dalam tarekat ini juga diajarkan juga mengadakan kegiatan yang antara lain adanya haul, dzikir fida, wiridan setelah sholat, dan manakib. Haul sendiri yaitu sebuah tradisi peringatan kematian seseorang yang dilaksanakan setahun sekali dengan tujuan mendoakan ahli kubur agar segala kebaikan diterima Allah dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian ada dzikir fida. Dzikir fida yaitu salah satu bentuk dzikir yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari api neraka dan boleh ditujukan untuk diri sendiri maupun orang lain yang sudah meninggal. Yang ketiga ada wiridan setelah sholat. Doa wirid merupakan doa yang dibaca setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Membaca doa wirid merupakan salah satu bentuk amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Yang terakhir ada yang namanya manakib. Manakib yaitu sebuah peringatan untuk mengenang wafatnya seorang ahli legendaris, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau wafat pada tahun 11 Rabiul Awal, sehingga acara ini biasanya diperingati setiap tanggal 11 pada bulan Islam lainnya. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.